Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Johto Journey, berkumpulnya Squirtle Squad. Dalam perjalanan ke Golden Road City, Satoshi dan kawan-kawan mampir ke Pokemon Center untuk membalikan Tauros ke Propokido setelah menggunakannya di kompetisi hari sebelumnya. Propokido mengatakan Heracross terbukti sebagai subjek penelitian yang sangat menarik. Jadi Propokido meminta agar Heracross jangan dulu dibawa. Satoshi pun meninggalkan Heracross untuk sementara waktu. Tak lama kemudian, Suster Joy menyampaikan bahwa semua Pokemon telah dirawat dan siap dibawa berpetualang lagi. Takeshi lalu meminta Suster Joy untuk memeriksanya juga. Tapi Suster Joy baru ingat harus memeriksa Pokemon lainnya yang akan diikutsertakan dalam Fire and Rescue Grand Prix. Satoshi dan kawan-kawan yang penasaran lalu mendatangi tempat diadakannya Grand Prix. Ternyata itu adalah kompetisi pemadam kebakaran untuk trainer dan Pokemon-Pokemonnya. Satoshi memutuskan untuk ikut dengan tim yang dibuatnya sendiri, sangat bersemangat untuk memamerkan keahliannya. Kasumi mengingatkan satu-satunya Pokemon tipe air yang dimilikinya hanyalah Squirtle. Oleh karena itu, Satoshi berencana meminjam Pokemon tipe air Kasumi yang lain. Kasumi menegurnya karena terlalu lancang, namun Psyduck keluar dengan sendirinya, yang diartikan Satoshi Pokemon itu setuju ikut dengannya. Tiba-tiba suara yang familiar memanggil Satoshi dan Kasumi, yang ternyata adalah Kapten Russell dan Wartortle Squad. Takeshi yang belum pernah bertemu dengannya mengamati betapa terlatihnya Wartortle Squad itu. Kasumi menceritakan saat mereka pergi ke Kepulauan Orange. Mereka bertemu dengan Kapten Russell yang merupakan pasukan pemadam kebakaran terbaik di wilayah tersebut. Satoshi dan Squirtle juga pernah membantunya memadamkan api. Kapten Russell mengungkapkan bahwa ia dan timnya adalah juara bertahan di Fire and Rescue Grand Prix. Pemimpin Wartortle berjabat tangan dengan Squirtle, teman sekaligus saingannya. Singkat cerita, mereka pergi ke pusat pelatihan, tempat di mana peserta dan timnya sibuk berlatih sebelum kompetisi dimulai. Kapten Russell sudah menghubungi manajemen acara dan mengkonfirmasi Satoshi dapat mengikuti kompetisi. Takeshi melihat-lihat tim lain, menyatakan persaingan akan ketat sekali. Satoshi tidak khawatir sedikit pun dan yakin dengan kemampuan Pokemon. Petugas Junsa membawa timnya, terdiri dari Squirtle yang terlihat sangat gugup. Sampai kemudian Squirtle menyapa teman-temannya. Rupanya itu adalah Squirtle Squad yang pernah ditinggalkannya. Petugas Junsa menceritakan bagaimana Satoshi dan kawan-kawan mengubah Squirtle Squad dari penjahat menjadi petugas pemadam kebakaran yang bertanggung jawab. Saat Kapten Russell memperkenalkan dirinya sebagai juara bertahan, Squirtle Squad memperlihatkan rasa gugupnya lagi. Sementara itu, tim Rocket mengintip dari jendela dan memutuskan untuk mencuri semua Pokemon yang ada di tempat ini. Selanjutnya mereka pun mengadakan latihan, di mana para Pokemon dipersiapkan untuk menembak target. Wartortle Squad bisa menembak semua sasaran dengan tepat. Sebaliknya, Squirtle Squad sepertinya kurang fokus dan tidak bisa membidik dengan benar. Takeshi menduga mungkin Squirtle sangat gugup berada di samping tim terkenal seperti Wartortle Squad. Squirtle Squad mengambil tindakan dengan menginjak teman-temannya, sampai mereka akhirnya bisa membidik dengan benar dan menyamakan kedudukan. Squirtle Squad nampaknya jauh lebih percaya diri dengan kembalinya pemimpin mereka. Satoshi menegaskan Squirtle Squad tidak berfungsi jika kehilangan salah satu anggotanya. Grand Prix akhirnya dimulai. Tim Satoshi berhadapan dengan tim Mu. Kedua tim bersaing untuk menentukan siapa yang bisa lebih cepat memadamkan rumah yang terbakar. Squirtle dan Staryu mengarahkan water gun ke rumah yang terbakar, sementara Pikachu menggunakan pasir untuk mengurangi api. Semuanya berjalan lancar, sampai Psyduck menghalangi di depan, mengakibatkan ia terlempar ke kobaran api. Untungnya Squirtle sempat menyelamatkan Psyduck, tapi yang fatalnya tim Muk lebih dulu memadamkan api menutupinya dengan tubuh besar mereka. Squirtle Squad berhadapan dengan tim Golduck. Kapten Russell khawatir tekanan persaingan bisa merusak konsentrasi. Hal itu terbukti dengan Squirtle Squad yang terlihat lebih gugup daripada saat sesi latihan. Ketika Golduck bereaksi dengan cepat dan efisien, Squirtle Squad malah tersandung saling menindih satu sama lain.
Setelah berhasil bangkit, Squirtle Squad mengarahkan water gun ke rumah yang terbakar. Tapi dilihat-lihat mereka sudah tertinggal jauh dari Golduck. Satoshi menghampiri petugas Junsa, memerintahkan Pikachu Thunderbolt supaya perhatian Squirtle Squad teralihkan kepadanya. Satoshi menyerahkan sisanya pada Squirtle. Di bawah kendalinya, Squirtle Squad bergerak sangat cepat dari sisi ke sisi untuk memadamkan api. Pertandingan itu pun dimenangkan Squirtle Squad. Tiba-tiba api yang padam menyala kembali. Dari dalam tanah muncul tim Rocket. Tim Rocket menyemburkan api yang langsung ditangkis War Turtle Squad. Pada saat itu, trainer lainnya datang untuk ikut membantu. Tapi itulah yang ditunggu-tunggu tim Rocket. Dalam sekejap, mereka berhasil menangkap Pokemon yang berdatangan tadi. Selagi tim Rocket membakar seisi stadion, Satoshi mengatakan Squirtle harus memimpin pasukannya untuk mengalahkan tim Rocket. Akhirnya mereka pun melakukan perlawanan dengan menembakkan water gun sambil menghindari serangan. Squirtle Squad masuk ke bagian kontrol demi membebaskan Pokemon yang tertangkap. Begitu semuanya sudah diselamatkan, Pikachu dan Squirtle mengkombo Thunderbolt water gun untuk meledakkan tim Rocket. Dari kejadian hari ini, Satoshi menyadari Squirtle Squad membutuhkan pemimpin. Jadi Satoshi memperbolehkan Squirtle untuk membantu pasukannya. Squirtle Squad versus War Turtle Squad dipertemukan di pertandingan final. Tantangannya dalam mengambil boneka dari gedung yang terbakar dan memadamkan api dalam waktu sesingkat mungkin. Pertandingan berlangsung sengit, sampai akhirnya yang menjadi pemenangnya adalah Squirtle Squad dengan selisih waktu yang sedikit. Di penghujung hari, Satoshi mengucapkan selamat tinggal kepada Squirtle setelah menyerahkan sepenuhnya untuk menjadi pemimpin Squirtle Squad lagi. Squirtle mengucapkan salam perpisahan juga kepada teman-temannya yang lain, khususnya kepada Bulbasaur yang sering bertengkar dengannya. Dimanapun Squirtle berada nantinya, Satoshi akan selalu mengingatnya. Melintasi bukit menuju Goldenrod City, Satoshi dan kawan-kawan melihat sebuah bangunan di dekatnya. Saat Takeshi hendak mengatakan bangunan apakah itu, Wooper jatuh dari pohon dan mendarat di lehernya, menyebabkan Takeshi meluncur ke bawah. Sementara itu ada seorang gadis yang baru saja akan memulai aktivitasnya, tapi terhenti setelah melihat Takeshi yang menyentuh tanah. Gadis itu menghampiri dan menanyakan apakah Takeshi baik-baik saja. Seketika Takeshi langsung pulih setelah melihat gadis cantik di hadapannya dan mulai mengeluarkan rayuan mautnya. Sayangnya Kasumi selalu siap untuk menjewer kupingnya kalau Takeshi berani macam-macam. Satoshi lalu menanyakan tentang bangunan yang mereka lihat. Gadis memperkenalkan dirinya sebagai Sanae, menjelaskan ketertarikannya terhadap Wooper, yang akhirnya memutuskan mendirikan sekolahnya sendiri untuk para Wooper. Satoshi mengecek Pokédex-nya untuk mencari informasi tentang Pokemon itu, yang mengingatkannya pada pertemuan sebelumnya dengan Quagsire. Mereka ingin melihat bagaimana Sanae mengajari Wooper, yang dengan senang hati diperlihatkan oleh Sanae. Sanae memainkan rebana yang membuat Wooper mulai berenang sambil menari-nari. Ketika Satoshi dan Kasumi menyaksikan lucunya Pokemon-Pokemon itu, Takeshi justru mengagumi Sanae. Di hutan, tim Rocket mencari-cari makanan dan menemukan jamur. Setelah Kojiro dan Nyasum memberitahukan bahwa jamur itu beracun, Musashi langsung membuangnya. Tim Rocket mulai mengeluh tentang mereka yang belum ada makan selama seminggu. Kojiro punya ide, yaitu meminta bos mengirimkan uang untuk mereka. Tapi itu tidak bisa dilakukan, karena tabungan mereka yang disimpan di markas juga sudah habis. Satu-satunya harapan adalah menyerahkan Pokemon langka ke markas. Sonansu seolah-olah merespon bahwa ialah jawaban permasalahan. Tapi bos sama sekali tidak akan terkesan dengan Pokemon lemah seperti Sonansu. Sehingga tim Rocket pun memutar otak lagi supaya tidak kelaparan. Kembali ke Satoshi dan kawan-kawan yang sedang menikmati teh dan biskuit buatan Sanae. Namun panggilan masuk menghentikan aktivitas mereka, yang ternyata berasal dari ibu Sanae. Sanae bilang ibunya mengalami patah kaki setelah jatuh dari tangga. Sebenarnya Sanae ingin menjenguknya, tapi takut meninggalkan Wooper. Takeshi lalu menawarkan diri untuk menjaga Wooper selagi Sanae pergi. Sanae pun setuju dan memberi buku panduan cara merawat Wooper. Setelahnya Sanae pun bisa dengan tenang berangkat ke rumah ibunya. Mengira semuanya akan baik-baik saja dengan adanya buku panduan. Mereka pun masuk ke dalam dan sangat terkejut melihat Wooper menghilang begitu saja dari kolamnya. Pikachu menemukan jejak yang mengarah ke pintu.
Mereka mengikuti jejak itu dan menemukan Whooper yang menghamburkan makanan. Menurut buku panduan, cara terbaik agar Whooper mendengarkan perintah adalah dengan menunjukkan kasih sayang dan makanan kepada mereka. Jadi Takeshi menyerahkan makanan kepada Whooper. Whooper pun mendekatinya dan mulai menjilatinya. Satoshi bilang cara terbaik kedua adalah memainkan rebana. Kasumi ingat bahwa ia biasa memainkan rebana ketika masih kecil. Kasumi pun mulai memainkannya, tapi nampaknya Whooper tidak ada yang tertarik kepadanya. Berbeda dengan Togepi. Ketika Togepi memainkan rebana itu, Whooper langsung bergoyang dan mengikuti Togepi ke dalam kolam. Kasumi kesal karena mereka lebih suka mendengarkan irama Togepi daripada iramanya sendiri. Takeshi mengatakan itu karena Pokemon punya kemampuan memahami Pokemon lainnya. Setelah semua Whooper dikembalikan ke kolam, mereka memuji Togepi yang melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Namun sesaat kemudian mereka menyadari ada satu Whooper yang hilang. Terlebih lagi itu Whooper favorit Sanae yang memiliki tanda hati di dadanya. Takeshi putus asa dan terus memainkan rebana berharap Whooper akan kembali dengan sendirinya. Satoshi dan Kasumi meninggalkan Takeshi dan mulai mencari Whooper yang hilang. Saat keduanya melihat ke salah satu ruangan, suara keras di dapur menarik perhatian mereka. Ternyata itu berasal dari Whooper, yang mana ketika Satoshi dan Kasumi mendekat, Whooper melarikan diri, menghindari setiap upaya mereka untuk menangkapnya. Satoshi dan Kasumi menahan tumpukan piring yang hampir jatuh. Whooper melemparkan sendok dan garpu untuk menghentikan Pikachu yang mengejarnya, dan memberikan kesempatan baginya untuk kabur. Satoshi dan Kasumi melihat Whooper memanjat tebing, dan segera mengejarnya ke sana. Whooper lebih dulu sampai di puncak, sehingga Satoshi dan Kasumi tidak bisa menangkapnya. Selanjutnya mereka mengejar sampai ke jembatan. Satoshi tanpa ragu melompat ke atasnya, dan baru sadar jembatan ini sangat reot dan bisa runtuh kapan saja. Kasumi mencoba berunding supaya Whooper mau kembali ke kolam, tapi Whooper malah melompat-lompat yang menyebabkan jembatan mulai goyah. Dan sekali lagi Whooper berhasil lolos. Tak lama setelahnya jembatan putus, meninggalkan Satoshi dan Kasumi tergantung. Sementara Pikachu berhasil menyeberang. Satoshi menyuruh Pikachu untuk mengejar Whooper ketimbang memikirkan mereka. Nyasu berada di depan panci, mengeluh tentang sup jamur yang tidak ada artinya kalau tanpa jamur. Sekilas Nyasu melihat Whooper. Salah mengira itu adalah jamur, Nyasu mencoba menangkapnya. Musashi dan Kojiro baru saja kembali dari memetik jamur. Mendengar Nyasu yang mengaku menemukan jamur raksasa. Saat mereka sibuk mencari, Whooper menghabiskan jamur di keranjang. Ketika mereka berbalik, jamur itu sudah habis dimakannya. Tim Rocket pada awalnya marah, tapi Whooper yang tersenyum menghilangkan amarah itu. Mereka kira mengirimkan Pokemon ini kepada bos adalah ide yang bagus. Whooper yang lucu akan membuat bos lupa tentang kesalahan yang mereka perbuat selama ini. Musashi melemparkan Pokeball, yang tentu saja gagal karena Whooper sudah ada yang punya. Pikachu tiba tepat pada waktunya, menolak dengan keras tim Rocket yang ingin menangkap Whooper. Satoshi dan kawan-kawan menuntut tim Rocket untuk menyerahkan Whooper, namun mereka berhasil kabur dalam kepulan asap. Takeshi dan Sanae juga datang. Sanae membujuk Whooper untuk kembali, yang langsung diturutinya saat itu juga. Tim Rocket mengirimkan Pokemon untuk merebut Whooper. Sanae tetap tenang karena Whooper itu sangat kuat berbeda dengan penampilannya. Whooper melemparkan para Pokemon kembali ke tim Rocket yang terbang ke langit-langit. Sekembalinya ke sekolah, Takeshi penasaran apa yang membuat Sanae bisa membesarkan Whooper menjadi Pokemon yang kuat. Sanae menjawab rahasianya tidak ada. Yang ia lakukan hanya merawat Whooper dengan sepenuh hati. Maka dari itu Takeshi menyarankan bagaimana kalau mereka tinggal berdua agar bisa mendalami lebih dalam tentang Pokemon. Sialnya Takeshi lupa akan selalu ada Kasumi yang menghentikan aksi nakalnya. Satoshi dan kawan-kawan mengucapkan selamat tinggal dan melanjutkan perjalanan mereka di Johto.